Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya bersama Pak Eko ya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah ya. Pada pembelajaran sebelumnya ya, anak-anak pasti sudah belajar mengenai struktur dan isi teks cerita sejarah. Kali ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri yang pertama adalah adanya kalimat yang menggunakan bentuk lampau. Nah, bentuk lampau ini bisa ditandai dengan konjungsi yang menunjukkan peristiwa yang telah lalu. Bisa juga menggunakan kata-kata keterangan yang menunjukkan peristiwa itu sudah berlalu. Contohnya, telah, sudah, terbukti, dan lain-lain. Ya. Perhatikan contoh kalimat berikut. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Pada kalimat ini kita temukan adanya kata telah. Ini menunjukkan kalimat yang bermakna lampau. Ciri yang kedua adalah adanya kata yang menandai urutan waktu atau kronologis. Dalam hal ini bisa menggunakan konjungsi temporal ya. Di antaranya apa? Yaitu adanya kata-kata mula-mula, sebelumnya, kemudian, lalu ya. Perhatikan contoh berikut. Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri, kemudian diperkuat bla bla bla. Pada kalimat berikut ada kata-kata mula-mula dan kemudian. Ini menunjukkan adanya urutan waktu. Peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain berurutan secara waktu. Ciri yang ketiga, menggunakan kalimat langsung atau tuturan langsung. Hal ini ditandai dengan adanya ungkapan atau pernyataan langsung dari tokoh. Dari sisi penulisan, biasanya menggunakan tanda petik. Bagian yang diapit dengan tanda petik itulah adanya dialog langsung. Kemudian ada kata yang menandai atau mengiringi dialog langsung tersebut. Bisa dilakukan atau diletakkan di awal, bisa juga di akhir. Perhatikan contoh berikut. Ampun, Gusti Adipati, patik takun, maka patik bakar. Surat apa? Nyi gede, lontar ataukah kertas? Yang keempat, adanya kalimat tidak langsung. Berbedanya dengan kalimat langsung tadi, pada kalimat tidak langsung ini tidak ada bagian yang menggunakan tanda petik. Jadi pengarang menyampaikan tuturan secara langsung, dia mengomentari dialog. Biasanya ditandai dengan kata hubung, bahwa, tentang, dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candid Galih tentang masalah ini. Pada kalimat tadi ditemukan kata menyatakan bahwa. Ini menunjukkan pernyataan tidak langsung. Yang kelima, adanya kata kerja mental. Kalian tentu ingat, kata kerja mental ini berkaitan dengan perilaku ataupun juga tindakan yang tidak bisa diamati secara langsung ya. Contohnya apa? Menggembirakan, menyenangkan, mengecewakan, dan sebagainya. Perhatikan contoh kalimat berikut. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Pada kalimat tersebut terdapat kata mengecewakan. Ini tergolong kata kerja mental atau kata kerja yang mengekspresikan respon ataupun sikap seseorang terhadap suatu tindakan atau pengalaman yang tidak bisa diamati secara langsung. Yang keenam, ya, adanya kata kerja material. Berbedanya dengan kata kerja mental, untuk kata kerja material ini menggambarkan tindakan-tindakan yang bisa diamati secara langsung. Contohnya apa? Berlari, berhamburan, mengejar, dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Pada suatu kali, kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Pada kalimat tadi terdapat kata mengepulkan. Kita bisa menangkap adanya peristiwa yang bisa diamati secara kasat mata. Yang ketujuh atau yang terakhir. Yang terakhir ini berkaitan dengan adanya kata-kata sifat. Kata-kata sifat ini sangat penting dalam cerita sejarah karena dapat menggambarkan suasana ataupun sifat tokoh dan juga keadaan.
Perhatikan contoh berikut. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, betapa besar wibawa Gajah Mada. Pada kalimat tersebut terdapat kata wibawa. Ini menunjukkan kata sifat yang bisa menggambarkan bagaimana karakter tokoh Gajah Mada. Di samping ciri kebahasaan yang saya sampaikan tadi, ada 7 ya. Ada juga penggunaan kata-kata kiasan, kata-kata yang memiliki nilai rasa, kata-kata yang memiliki makna tambahan ya. Ini sangat penting digunakan dalam teks sastra, termasuk dalam cerita sejarah. Adapun kata-kata yang bermakna kias tadi bisa berupa apa saja. Yang pertama berupa ungkapan, kemudian yang kedua berupa peribahasa, dan yang ketiga menggunakan majas atau gaya bahasa. Perhatikan kalimat berikut. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Pada kalimat tersebut terdapat ungkapan terpukul hatinya. Artinya apa? Yaitu sangat sedih. Itulah penjelasan Pak Eko berkaitan dengan ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Untuk menguji pemahaman kalian, maka Pak Eko menyiapkan soal-soal pilihan ganda sebagai berikut. Perhatikan soal demi soal dan coba kalian pikirkan dan jawab. Perhatikan soal-soal berikut dengan baik. Soal yang pertama. 10 detik ya. Kata telah diperintahkan pada kalimat tersebut menunjukkan kaidah kebahasaan A, B, C, D, E. Ya, cukup? Yang mana? Ya, jawabannya yang B, yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau. Lanjut ke soal yang kedua. Agak panjang ya. Ciri bahasa penggalan tersebut menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu terdapat pada kalimat yang mana? A, B, C, D, E. 10 detik. Cukup? Jawabannya adalah kalimat kelima dan keenam. Di sana ada kata kemudian ya, itu menunjukkan rangkaian peristiwa secara kronologis ya. Mungkin ada yang terjebak pada kalimat kedua ya, di sana ada ketika, ada sedang. Itu memang berkaitan dengan waktu atau temporal, tetapi tidak menunjukkan urutan waktu. Jadi yang dimaksud dengan urutan waktu ini menggabungkan antara peristiwa 1 dengan peristiwa 2 menggunakan penanda waktu. Lanjut soal ketiga. Agak panjang juga. Penggunaan kata kerja mental terdapat pada penggunaan kata A, B, C, D, dan E. 10 detik. Stop. Jawabannya yang A, yaitu mendengar. Kata kerja mental mendengar ini tentu tidak bisa ditangkap secara langsung atau tidak kasat mata. Untuk kata kerja dilayani, menghadap, dibanting, dan berkerotok, ini adalah kata kerja material. Untuk yang berkerotok itu tergolong kata sifat. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya pada kata pengangkatan. Ini seolah-olah kata kerja mental. Pengangkatan ini adalah bentuk benda atau tergolong nomina. Saya kira cukup untuk berlatih soal. Kalian bisa mencari kembali soal-soal tentang ciri kebahasaan teks cerita sejarah dari berbagai sumber. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, bisa kita simpulkan ya, ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah apa saja. Yang pertama, penggunaan kalimat yang menandai waktu lampau. Yang kedua, adanya kata-kata yang menandai waktu secara kronologis. Yang ketiga, adanya kalimat langsung. Yang keempat, adanya kalimat tidak langsung. Kemudian yang kelima, penggunaan kata kerja mental.
Yang keenam, penggunaan kata kerja material. Yang ketujuh, adanya kata-kata sifat. Selain 7 ciri tadi, ada juga penggunaan bentuk-bentuk kias dalam teks cerita sejarah. Dapat berupa ungkapan, gaya bahasa, dan juga peribahasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti materi kebahasaan pada video selanjutnya. Dan juga like dan share jika materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.